Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Primayanti dari Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 2010-524-1044. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh multiple intelligence bagi kecerdasan siswa. Kecerdasan majemuk sendiri menurut Howard Gardner adalah kombinasi kecerdasan yang berbeda pada setiap individu yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di setiap individu mungkin memiliki satu kecerdasan tertentu yang paling menonjol di dalam dirinya, sehingga seorang guru harus mengenali kecerdasan masing-masing siswa sejak awal untuk memfasilitasi kecerdasan mereka dalam proses pembelajaran. Kecerdasan dapat mempengaruhi gaya belajar siswa. Misalnya, kecerdasan seorang individu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sikap atau permasalahan dalam lingkungan budaya dan masyarakat dengan beragam cara yang wajar. Setiap individu sendiri memiliki kecerdasan majemuk yang sama. Hanya saja ada kecerdasan yang paling menonjol di antara diri mereka dan yang dimiliki. Kecerdasan itulah yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Kecerdasan majemuk juga meliputi unsur-unsur kecerdasan matematik, logika, linguistik, musikal, visual, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Proses pembelajaran yang dilakukan guru masih menggunakan cara tradisional yang hanya berorientasi pada hasil, di mana guru hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, sehingga otak anak diarahkan untuk mengingat dan menimbun informasi tanpa dituntut untuk memahami dan menghubungkannya dengan kehidupan di keseharian. Akibat dari itu, anak hanya memiliki teori saja, jadi anak-anak belum bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah untuk kehidupan sehari-hari. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan. Pembelajaran yang bermakna bisa dikatakan sangat penting karena dapat memberikan landasan pengetahuan yang kuat bagi siswa untuk membangun fondasi pengetahuannya. Dan untuk menciptakan hal tersebut, guru harus pandai berinovasi dalam penggunaan metode yang tepat dalam pembelajarannya. Selain itu, kecerdasan majemuk sendiri juga dapat mempengaruhi cara siswa dalam belajar atau biasa disebut gaya belajar. Dan bisa jadi seorang anak memiliki salah satu potensi kecerdasan yang sangat menonjol yang tidak masuk kategori kecerdasan yang dianggap penting oleh sekolah. Gaya belajar bukan suatu cara yang dilakukan seorang anak untuk memudahkan mereka dalam menguasai materi. Gaya belajar sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang anak untuk memudahkan mereka dalam menguasai materi yang sedang dipelajari. Setiap anak pasti memiliki cara belajar mereka masing-masing, karena setiap anak juga memiliki karakteristik masing-masing. Gaya belajar guru juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan kebutuhan khusus siswa. Jadi ketika guru mengajar, gaya siswa dan guru harus sesuai. Kurikulum 2013 bertujuan mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Jika dipelajari lebih dalam, kurikulum 2013 ini juga adalah sebuah usaha pemerintah dalam memanfaatkan multiple intelligence untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kurikulum 2013 juga kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memfasilitasi kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, guru juga harus memiliki strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi seluruh gaya belajar siswa untuk mengoptimalkan prestasi belajar siswa. Nah, salah satu usaha guru untuk meningkatkan prestasi siswa juga
dalam memfasilitasi gaya belajarnya yang disesuaikan dengan kecerdasan majemuk dapat digunakan dengan strategi pembelajaran Universal Design Learning atau biasa disebut UDL. Nah, Universal Design Learning ini merupakan konsep atau kerangka konsep untuk belajar mengajar yang mengakui dan mengakomodasi seluruh keragaman siswa yang dikenali sejak awal. Guru menyediakan berbagai pilihan belajar untuk siswa, sehingga ide dari Universal Design Learning ini menyediakan suasana dan lingkungan belajar yang beragam. Selain itu, fokus dari strategi pembelajaran ini yaitu partisipasi aktif semua siswa dalam pembelajaran, membantu setiap individu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan juga memastikan antusiasme dalam belajar. Nah, dari pembahasan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa multiple intelligence sendiri dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Setiap siswa mungkin memiliki satu kecerdasan yang paling menonjol dalam dirinya dan mempengaruhi gaya belajarnya. Siswa yang belajar sesuai dengan gaya belajarnya akan memiliki rasa puas dalam dirinya dengan proses pembelajaran yang dijalani, sehingga prestasi yang didapatkan juga lebih maksimal. Sedangkan sebagai seorang guru, guru sendiri harus mampu memfasilitasi seluruh gaya belajar siswa. Salah satu cara yang bisa diambil yaitu dengan Universal Design Learning. Dari pembahasan ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi siswa sendiri, siswa harus lebih dapat memahami kecerdasan yang dimilikinya, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Dan bagi guru, dapat lebih mengenal dan memahami kecerdasan dan gaya belajar siswa sejak awal, sehingga mampu menerapkan strategi pembelajaran yang cocok yang dapat memfasilitasi setiap kecerdasan dan gaya belajar siswa. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.